Terakhir kita telah sampai pada Uzui yang berhasil menghentikan Ryosuke, bahkan Ryosuke sampai dianggap melakukan pelanggaran. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Uzui yang berhasil menghindarkan Seishiki dari masalah, posisi bermainnya sekarang sedikit berbeda, di mana Uzui terlihat sedikit lebih maju dan bisa dibilang ia kini sejajar dengan Satao dan juga Kimista sebagai gelandang bertahan. Namun yang mengejutkan ini bukan instruksi atau ide dari Ubukata, melainkan pelatih Nazawa sendiri yang punya pemikiran untuk menempatkan Uzui sebagai gelandang bertahan. Tapi semua rencana itu bisa dilakukan mengingat Oshiba yang emang tetap menjadi pemain defender. Pelatih Ichibiyoshi aja terkejut karena pelatih Nazawa terfikirkan taktik untuk menghentikan counter attack Ryuzan. Ia berkata jika Ryuzan melakukan serangan balik dan bola ada di Ryosuke, mereka akan sangat berbahaya dan Uzui ditempatkan di posisi itu tentu aja untuk mengantisipasi pergerakan Ryosuke. Ura juga mengatakan hal yang sama di mana keputusan untuk membuat Uzui sedikit lebih maju itu akan membuat lapangan tengah menjadi penuh dan juga untuk para defender akan ada sedikit rasa aman juga. Atomo kemudian melanjutkan dengan bilang kalau masalah Seishiki kini cuma tinggal penyerangan aja, dimana yang sekarang dalam ritme yang bagus adalah Kazama, tapi Shimura juga terlalu kuat untuk bisa dilewati ketika 1 lawan 1. Tapi Hoshino di sini bilang kalau dia pikir Kazama nggak bakalan kalah kalau itu emang murni 1 lawan 1. Atomo pun sedikit bingung karena dari tadi Kazama itu 1 lawan 1 sama Shimura. Namun Hoshino menjelaskan kalau ada orang lain yang selalu dekat dengan Kazama ketika dia sedang one on one dengan Shimura. Ya siapa lagi kalau bukan Kazuhiko. Kazuhiko bisa berada di mana saja dan selama Ryuzan punya Kazuhiko, waktu untuk terjadi duel 1 lawan 1 yang murni akan sangat sedikit dan Kazama juga menyadari hal itu. Kazama memang menyadari hal itu dan dia sebenarnya berharap bahwa ada Sukamoto di lapangan yang ada untuk membantunya. Nah, Seishiki yang masih menguasai bola dan pertandingan udah berjalan 6 menit di babak kedua ini, Suzuki pun terlihat mencari ruang dan meminta bola kepada Kimista, namun ada Kazuhiko yang kemudian menghadangnya. Tapi tujuan Suzuki yang sebenarnya juga untuk membuka ruang Satao yang terlihat berlari, namun di sini pelatih Akiko juga sadar dan berteriak untuk Ryosuke bisa menutup jalur operannya. Memang sedikit kebingungan Kimista untuk mengirimkan umpan ke lini depan Seishiki, tapi ada Uzui yang kemudian meminta bola. Kimista pun langsung mengoperkan bola kepadanya, namun terlihat ada Kazuhiko yang mencoba untuk memotong jalur operan itu. Kazuhiko pun pede bisa memotong bola, namun gokilnya operan Kimista di sini terlihat melengkung dan Uzui berhasil menerimanya. Kimista berteriak untuk Uzui mengirimkan vertikal pas kepada Kazama. Hoshino yang melihat itu pun berkata jika ini baru asli 1 lawan 1 antara Kazama dan juga Shimura. Nah, Kazama yang berhadapan dengan Shimura menganalisa kalau Shimura nggak bakalan membiarkan Kazama pergi ke sisi luar. Padahal di sana juga sebenarnya ada pemain. Nah, pemain yang Kazama maksud adalah nomor 6 yang baru aja masuk di babak kedua. Secara teori sih harusnya dia yang ditugasin buat menghentikan Kazama, namun entah mengapa Shimura di sini kayak mengantisipasi buat Kazama pergi ke sebelah situ dan Kazama sadar akan hal ini. Kazama pun bergerak ke sisi kanan tapi itu cuma tipuan dan malah melakukan gerakan seperti menerobos ke tengah. Namun lagi-lagi itu juga cuma tipuan. Kazama ternyata memutuskan bergerak ke sisi kanan dan bisa dengan mudah menipu Shimura. Namun ada yang mengejutkan di mana Ryosuke yang melihat itu berkata jika Kazama mengagumkan dan dia juga tahu kalau Kazama gak berniat buat menerobos lewat tengah. Nah, Kazama yang memutuskan untuk pergi ke sisi kanan, ia pun dihadang pemain nomor 6. Namun dengan gokil Kazama bisa melewatinya. Bahkan Kazama memamerkan gaya Marcel Throne di sini. Tapi buat kalian yang bingung Marcel Throne itu gerakan seperti apa, aku udah nyari di YouTube tentang gerakan yang Kazama pakai. Dan semoga kalian bisa mendapatkan gambarannya. Nah, Kazama yang sekarang bebas, ia kemudian melakukan tembakan tapi sayang banget tendangannya nggak mengarah ke gawang, malah terlihat mengenai jaring sebelah kiri gawang. Ya memang sudutnya sempit banget untuk melakukan tembakan, namun penampilan Kazama di sini patut untuk di
diapresiasi karena bisa dengan gokil melewati dua pemain Ryuzan. Tapi Marukawa dan Kai juga bilang kalau kesempatan yang Kazama peroleh tidak lain dan tidak bukan berkat Usui dan juga Kimista yang bisa membuat Kazuhiko keluar dari sarangnya. Di sisi lain Shimura terlihat shock setelah berhasil dilewati Kazama. Kazama yang melihat Shimura pun malah terlihat senang dan berkata kalau ini pemandangan yang sangat bagus. Nah, kita kemudian juga diberitahukan perkataan pelatih Akiko yang bilang untuk berhati-hati terhadap dua pemain Seishiki. Dan ternyata ia menyebutkan nama Kazama dan juga Kimista. Kazuhiko pun berkata di dalam hatinya jika combo Kazama dan Kimista nggak bisa dibiarin gitu aja. Di sisi lain Otomo nggak kaget kalau pergerakan Kazama memang menjengkelkan. Tapi ia kemudian mengkritik permainan pemain nomor 6 Ryuzan yang seperti nggak terbiasa buat bermain sebagai fullback. Ura pun menjawab jika nomor 6 yang baru masuk itu bernama Nakamoto, sejatinya Nakamoto berposisi sebagai gelandang menyerang. Ura pun menyalahkan pelatih Akiko yang dinilai salah dalam mengambil keputusan. Karena menurut Ura, jika Ryuzan ingin menghentikan Kazama seharusnya mereka menempatkan pemain yang punya kemampuan bertahan di sana. Namun Hoshina di sini nggak sependapat dan bertanya apakah jika Ryuzan menempatkan pemain bertahan di sana itu akan benar-benar bisa menghentikan Kazama. Tapi kita balik dulu ke dalam lapangan di mana Kazuhiko berkata ke Nakamoto untuk membangun permainan. Gao Nakono pun kemudian terlihat mengoperkan bola kepada Nakamoto dan di sini ia tidak langsung memberikan umpan. Malahan ia maju untuk membangun serangan seperti yang Kazuhiko katakan. Kita lalu balik lagi ke Hoshina, dia berkata kalau ini yang Ryuzan incar, di mana mereka membangun serangan lewat fullback kiri untuk menghentikan Kazama. Loh, kok bisa begitu? Jadi gini nih, membangun serangan lewat fullback kiri akan membuat Kazama yang berada di sayap kanan atau berhadapan langsung sama Nakamoto mau nggak mau juga ikut turun untuk bertahan. Pelatih Akiko mengincar itu guna membuat Kazama kehabisan stamina. Terlepas dari berhasilnya atau tidaknya Nakamoto, Hoshina di sini bilang kalau Nakamoto punya potensi yang sangat besar. Di mana jika Ryosuke absen yang mengisi posisinya ya si Nakamoto ini. Jadi kalau dibilang mungkin atau enggak itu sih mungkin aja. Karena Nakamoto emang posisinya sebenarnya itu gelandang serang. Dan kalian juga tahu tugas dari gelandang serang ya untuk membangun permainan. Yuki pun di sini bilang ke Ubukata jika Nakamoto baru melakukan hal ini sekali, tentu aja dia punya sedikit keraguan. Namun Ubukata bilang jika sebelumnya di kuarter final mereka pernah mencobanya sekali, walaupun saat itu gagal dan harus mengembalikan posisi Nakamoto ke aslinya yaitu gelandang serang. Jadi di sini Ubukata nggak mengira Ryuzan bakalan melakukannya lagi saat unggul 2-0. Kalau posisinya lagi tertinggal sih masuk akal, tapi kalau lagi unggul, taktik ini terlihat mustahil buat diterapkan. Bahkan teman orang yang mau merekrut Usui aja bilang kalau ini impossible. Ryuzan yang berhasil juara musim lalu aja nggak menggunakan taktik yang berbahaya seperti ini. Pelatih Akiko memang orang yang revolusioner dan juga mempunyai keberanian. Namun di sisi lain Sanagi terlihat ketakutan dengan resiko dari taktik pelatihnya. Tapi pelatih Akiko berkata buat Sanagi tenang dan malahan ia menganggap kalau ini waktu yang pas buat menambah variasi serangan mereka. Ini nggak apa-apa karena dengan begini sepak bola terasa lebih menyenangkan. Kita pun kembali ke dalam lapangan di mana Ryuzan yang menyerang dari fullback kiri dan secara bertahap bisa membangun serangan. Namun Kazama di sini tidak terlihat terpancing untuk mundur. Ya sebenarnya Kazama di sini juga serba salah. Dimana jika ia mundur maka itu akan menghabiskan staminanya dan itu yang Ryuzan incar. Tapi kalau nggak mundur juga Nakamoto bebas untuk bermain dan membangun serangan. Nah, Nakamoto yang menguasai bola Sato kemudian terlihat melakukan tackle, tapi dengan tenang Nakamoto melakukan operan ke belakang dan saat Sato terlihat mundur, Kazuhiko memberikan bola lagi kepada Nakamoto. Tapi yang mengejutkan Sato kembali dengan cepat menghadang Nakamoto ini. Marukawa pun berkata kalau pergerakan Sato itu bukan kebetulan.
kebetulan, tapi itu sudah direncanakan. Sato pun mempressing Nakamoto dengan cepat, tapi nggak hanya Sato aja, Suzuki juga terlihat menutup ruang yang terbuka karena Sato yang maju mempresur Nakamoto. Ditambah lagi, di sana juga ada Kazuhiko, tentu akan sangat berbahaya jika tidak ada orang yang menutup celah itu. Nah, Aiba di sini menjelaskan pergerakan dari para pemain Seishiki. Aiba berkata, jika posisi para pemain Seishiki berubah setiap waktu. Contohnya di babak kedua yang baru aja dimulai, di mana saat Kimista berhasil mengirimkan long pass kepada Mitsuki, itu dikarenakan Suzuki yang bertukar tempat dengan Kimista. Dan saat Usui berhasil menghentikan Ryosuke, Seishiki sengaja menempatkan Usui sebagai gelandang bertahan, dan itu membuat Seishiki bermain dengan 3 gelandang bertahan. 3 gelandang bertahan inilah yang Seishiki kemudian gunakan untuk mencegah serangan yang bakalan dibangun oleh Nakamoto. Dan orang yang ditugaskan untuk itu ya si Sato ini. Selain itu, Sato yang maju dan membuat posisinya kosong, Suzuki di sini bergerak mundur untuk menutupi celah itu. Intinya sih gerakan pemain Seishiki itu udah ada rencananya masing-masing. Pelatih Akiko pun di sini terlihat nggak percaya kalau pelatih Nazawa mengantisipasi taktiknya sampai sejauh ini. Aku aja heran kenapa tiba-tiba pelatih Nazawa bisa menyusun taktik yang bagus dan sangat mendetail seperti itu. Dan memang di chapter kali ini lebih banyak membahas taktik dari kedua pelatih. Ya kayak mau menggambarkan adu taktik itu. Pelatih Akiko pun tidak terlihat panik dan ia malah terlihat tersenyum mengetahui pelatih Nazawa bisa membuat taktik seperti ini. Pelatih Nazawa juga berkata, karena aku sudah sering melihat Ubukata bekerja keras, dia nggak boleh kalah dalam pertandingan ini. Nah, baik lagi ke dalam lapangan, di mana Sato yang berduel dengan Nakamoto terjadi pertarungan yang cukup ketat, di mana Sato yang berusaha merebut bola, namun Nakamoto masih tetap bersikeras untuk menguasainya. Ya, walaupun pada akhirnya nggak ada yang keluar sebagai pemenang karena Nakamoto di sini mengoperkan bola kepada Kazuhiko yang turun ke tengah buat membantunya. Tapi tentu aja di sini Suzuki masih membayang-bayangi Kazuhiko dan Kazama juga ikut mengepungnya. Kazuhiko memang terlihat kesulitan melawan 2 pemain Seishiki, bahkan ia kesal karena Seishiki punya banyak variasi untuk bertahan. Pelatih Nazawa juga berkata kalau kita bisa merebut bola di sini itu akan jadi skenario yang sangat bagus. Tapi tentu aja nggak bakalan semudah itu. Aiba juga bilang jika Ryuzan menyerang dari sisi kiri, secara alami sisi kanan akan sangat bebas. Dan emang benar aja, Kazuhiko kemudian memindahkan penyerangan ke sisi kanan yang dimana kita tahu di sisi kanan itu posisinya Marco. Tapi para pemain Seishiki juga dengan cepat merubah fokus mereka ke sisi sebelah kanan. Hayase pun berteriak kepada Mitsuki untuk maju menghadang Marco. Namun di sini Marco seperti meremehkan Mitsuki dan berkata, apa bisa Mitsuki menghentikannya? Mengingat emang Mitsuki udah berhasil dikalahkan Marco 2 kali di babak pertama tadi. Dan kali ini pun sama, bahkan Marco mampu melewati Mitsuki dengan cara ngolongin. Marco pun terus maju dan terlihat akan melakukan crossing, tapi Hayase yang mengejarnya kemudian melakukan tackle guna mengantisipasi umpan crossing Marco. Namun yang mengejutkan ternyata Marco cuma melakukan tipuan dan berniat buat ngelewatin Hayase. Mitsuki yang juga terlihat mundur, Aiba berkata dia nggak bakalan tepat waktu karena Marco lebih dekat dengan bola. Mitsuki yang memang berada di belakang Marco, dia kemudian mengingat saat dirinya berhasil dikalahkan dan malah Mitsuki seperti paham apa yang Marco lakukan untuk bisa mengalahkannya. Mitsuki pun di sini meniru cara Marco sebelumnya dengan mengulurkan tangan dan kakinya untuk memblok pergerakan Marco. Ia juga mengarahkan pinggulnya ke dalam dan kemudian mengambil bola. Bahkan Mitsuki bilang kalau Marco lah yang mengajarinya cara untuk bertahan. Mitsuki pun secara mengejutkan berhasil merebut bola dan menghentikan pergerakan Marco. Tentu hal ini membuat semua orang terkejut, bahkan Ubukata dan juga Yuki yang ada di rumah sakit aja jadi heboh sendiri. Mitsuki yang kemudian menguasai bola, Kimista di sini berteriak untuk Mitsuki mengoper dan melakukan serangan balik dengan cepat.
Tapi Mitsuki malah terlihat nggak bisa menguasai bola dan keburu dibuang oleh pemain Ryuzan. Tentu aja Kimista kesal dan juga Oshiba memarahi Mitsuki. Walaupun Mitsuki ini senpainya, tapi di hadapan dua orang ini kayak nggak ada harga dirinya sama sekali. Nah, para pemain Ryuzan yang melihat Mitsuki berhasil mengalahkan Marco pun terlihat tidak senang. Dan sepertinya pembahasan kita sampai sini dulu aja. Untuk video selanjutnya mungkin akan aku upload 2 atau 3 hari lagi. Jadi, bye-bye.